Belum lagi terselesaikan masalah pelayanan yang belum baik untuk masyarakat pengguna BPJS, kini pemerintah melalui pengurus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS berencana menaikkan preminya. Sementara masih banyak penolakan yang dilakukan pihak rumah sakit terhadap pengguna BPJS, sehingga rencana pemerintah terkait kenaikan premi BPJS sebesar 24% setiap kelasnya ini menuai penolakan dari berbagai kepala daerah. Sebut saja Soekarwo, Gubernur Jawa Timur ini berpendapat, harusnya politik kesehatan yang dikedepankan adalah langkah promotif. Sementara Bupati Goa, Adnan Purikta, menyatakan akan melakukan revisi kenaikan iuran. Lain lagi menurut Muhammad Ramdan Pomanto sebagai Wali Kota Makassar. Muhammad berpendapat iuran BPJS belum saatnya naik. Bagi Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, pemerintah jangan membebani kesulitan ekonomi masyarakat lagi. Kualitas pelayanan BPJS yang dinilai masyarakat kurang baik ini juga diharapkan dapat segera diperbaiki, sehingga masyarakat juga dapat menggunakan BPJS tanpa dibebani iuran yang besar. Ya, pemirsa, masih terkait dengan BPJS Kesehatan, kondisi seorang nenek di Sumatera Utara memburuk karena alasan BPJS hanya bisa digunakan selama 7 hari. Farida Hanum, seorang nenek berusia 67 tahun ini tinggal bersama 2 orang anaknya dengan menumpang di rumah kerabatnya. Sudah 3 bulan ia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Sebelumnya, Nenek Farida sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan amputasi di 2 jari kakinya dengan menggunakan kartu BPJS. Dalam kondisi masih sakit, Nenek Farida harus segera dikeluarkan dengan alasan kartu BPJS hanya bertahan sepekan. Selebihnya, keluarga pasien harus membayar uang kamar dan biaya obat. Malam, asal malam ngeluh sakit gitu, sampai keluar mata gitu, badan lemas. Udah dibawa berobat ke rumah sakit? Udah melalui BPJS Rumah Sakit Delima, cuma 7 hari pengobatannya, terus disuruh diantarkan pulang karena katanya pakai batas. Oh gitu katanya, pakai batas kan? Nah, batas 7 hari atau 8 hari kemarin. Disuruh bang. Terus harapannya gimana kak sama ibu nih kak? Ya kalau bisa cepat sembuh lah mama saya. Karena keterbatasan biaya, Nenek Farida harus dipulangkan. Namun bukannya membaik, kaki Nenek Farida makin memburuk dan membusuk hampir di seluruh pergelangan kakinya. Kini kedua anak Nenek Farida hanya bisa berharap bantuan dari pemerintah untuk kesembuhan ibunya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar memberitakan. Dan pemirsa, terkait dengan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sejumlah kepala daerah menolaknya, termasuk Bupati Luwu Utara Sulawesi Barat yang saat ini telah tersambung bersama saya di telepon. Selamat malam, Ibu Indah Putri Indriani. Selamat malam, Mas Aryo. Ya, Bu Indah, kenapa Ibu harus menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Bu Indah? Iya, sebenarnya kami tidak menolak, tapi kami meminta sebelum Perpres nomor 19 2016 yang mengatur tentang penyesuaian tarif atau iuran BPJS ini, terlebih dahulu alangkah baiknya dilakukan evaluasi. Oke, evaluasi apa Bu? Evaluasi menurut Ibu harus ya, dilakukan sebelum menaikkan iuran tersebut, Bu? Ya, ada beberapa hal. Pertama terkait dengan fasilitas yang ada saat ini. Kemudian yang kedua terkait dengan tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yang paling penting juga adalah mungkin perlu kita melakukan audit, karena pada dasarnya program ini kan dimaksudkan untuk membantu rakyat miskin. Tetapi dalam kalau yang kami dapatkan di lapangan justru terbalik, bahwa pembiayaan untuk rakyat miskin justru digunakan untuk pembiayaan anggota BPJS Mandiri. Oh, jadi menurut Ibu peruntukannya tidak sesuai dengan teori yang selama ini seharusnya dilakukan. Seperti itu, Bu, peruntukannya? Ya, belum lagi beberapa program, khususnya PDI yang melalui APBN,
itu ada di daerah kami saja ada kurang lebih 9.505 kartu yang tidak berfungsi. Tidak berfungsi kartunya, Bu. Artinya Ibu sering menerima keluhan dari masyarakat Ibu sendiri seperti itu? Iya, betul. Kan bisa diketahui bahwa Luwu Utara APBN yang dari APBN itu ada 29.079 penerima manfaat. Tetapi yang hanya berfungsi itu hanya 9.505. Nah, ini yang kami maksud antara lain dievaluasi dulu, diperbaiki layanan dulu, baru kemudian kita berbicara penyesuaian. Jangan-jangan sesungguhnya sudah cukup sampai di situ. Kan tetapi karena beberapa hal tadi akhirnya malah membebani BPJS sendiri. Baik, Bu Indah, apa sebenarnya keluhan yang sering Ibu terima langsung dari masyarakat terkait dengan penggunaan BPJS Kesehatan, Bu Indah? Ya, pertama yang banyak kami dapatkan itu terkait dengan tidak berfungsinya kartu tadi, khususnya yang PBI yang dialihkan dari Jamkesmas. Ya, jadi sekali lagi ada 9.505 kartu yang tidak berfungsi dari total 29.079 kartu yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Baik, ketika kartu tidak berfungsi, Bu, lalu bagaimana warga Ibu untuk berobat? Bagaimana cara mereka mendapatkan pelayanan kesehatan, Bu Indah? Iya, dengan sendirinya kan kalau tidak berfungsi berarti dia tidak bisa mendapatkan pelayanan. Ya, kemudian yang kedua, masih terdapat diskriminasi. Kalau pada hari Sabtu dan Minggu khususnya, itu banyak yang tidak bisa mendapatkan layanan, termasuk juga kamar, dengan alasan bahwa pada saat itu dokter lagi tidak ada di tempat, atau kemudian kamar tidak penuh, sehingga mereka tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya mereka terima. Belum lagi kami mendapatkan data bahwa dengan 1 tahun terakhir ada kenaikan klaim dari rumah sakit terhadap BPJS dalam hal ini sampai 400%. Bagi saya itu tidak masuk akal. Ini harus diaudit. Jadi banyak hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang penyesuaian iuran untuk menjamin sustainable program. Baik, Bu Indah, kami telah menangkap apa yang menjadi keluhan Ibu di Luwu Utara, Sulawesi Barat, yang akhirnya Ibu bersikap sebelum dinaikkan iurannya terlebih dahulu dilakukan audit. Baik, Bu Indah, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami dari Luwu Utara, Sulawesi Barat. Selamat malam, Bu. Malam. Pak Rahmat bisa langsung ditanggapi keluhan dari Luwu Utara, Mbak? Jadi yang pertama bahwa semua kewenangan kesehatan itu pada prinsipnya sudah diserahkan ke kabupaten kota. Dari 514 kabupaten kota itu, ada 149 kabupaten kota yang termasuk DTPK, daerah terpencil, perbatasan, kepulauan-kepulauan terluar. Saya tidak hafal apakah Luwu Utara itu masuk dalam DTPK, tapi saya pikir nanti dia masuk dalam DTPK. Tetapi ketika kartu tidak bisa digunakan, lalu pelayanan di Sabtu Minggu juga tidak maksimal. Itu seperti apa penjelasannya, Pak? Kartu yang sudah diberikan oleh BPJS itu Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat itu dibagikan kepada semua penerima bantuan iuran yang jumlahnya 86,4 juta. Pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan Verivalenya itu selesai 23 November. Nah, kartu itu mulai didistribusikan, dicetak di awal Desember yang lalu dan akan masuk dalam ke masing-masing end user itu tanggal 29 Februari. Sampai saat ini ada 78 juta yang sudah, yang lainnya masih belum sampai begitu. Artinya keterangan di Luwu Utara tadi semakin menguatkan apa yang katakan betul, Pak Marius seperti tetapi manfaat daripada pelayanan BPJS tidak boleh terhenti. Kan yang lamanya masih ada kartu Jamkesmas. Kalau ternyata mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, siapa yang salah? Nanti kita cek aja di sana. Nggak ada yang salah. Yang mungkin yang salah kenapa puskesmas dan rumah sakit menolak rakyat yang sebenarnya sudah biasa menggunakan BPJS Jamkesmas. Kesehatan, Ya itu. Jamkesmas. Nah itu karena itu maka mari kita sama-sama dengan Ibu Bupati ya, kita sama-sama bahwa kewenangannya ada di Ibu Bupati, bahwa upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, sarana prasarana dan ketenagaan itu sepenuhnya sudah kewenangannya diserahkan ke kabupaten kota. Baik. Malah dana alokasi umumnya silahkan digunakan untuk itu. Baik. Nah gitu. Baik, Mbak Oki, Anda sudah mendengar sendiri bagaimana susahnya masyarakat di Luwu Utara dan bisa jadi juga dialami oleh masyarakat pengguna BPJS Kesehatan lainnya di sejumlah daerah lainnya. Komentar Anda? Iya,
Tadi dikatakan bahwa puskesmas menolak, rumah sakit menolak, artinya Ibu Bupati mengatakan kartunya tidak bisa bekerja. Kenapa puskesmas menolak? Menurut hemat saya ini sekali lagi adalah masalah di hulu. Hulu untuk terkait dengan puskesmas saya akan membahas tentang masalah kapitasi. Kapitasi itu adalah sejumlah rupiah yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada puskesmas untuk setiap peserta, gitu ya. Nah, saya katakan bahwa kapitasi di setiap daerah itu harusnya dibedakan. Daerah yang penduduknya sehat itu harus dibedakan kapitasinya dengan daerah yang banyak penduduknya sakitan. Karena manakala orang yang atau daerah yang banyak penduduknya sakit-sakit ini, maka kapitasinya kan kesedot banyak dong. Karena kesulitan banyak, akibatnya dokternya juga honornya kecil. Sehingga ketika dia datang lagi, dia jadinya dokternya nggak ada. Artinya sebuah lingkaran masalah yang sebenarnya kita tidak tahu mau membenarkan atau membenahi dari sisi apa. Sebenarnya bisa, sebenarnya insya Allah ya. Sebenarnya menurut hemat saya, manakala BPJS Kesehatan ini mempunyai keberpihakan. Tadi soal kapitasi tadi, untuk mereka-mereka yang di daerah-daerah yang padat, menurut saya juga kapitasinya harus dibedakan. Tapi kan ini enggak dipukul rata. Sehingga ada daerah-daerah yang kemudian dokternya malas ditaruh di situ. Tadi kan Ibu Bupati bilang nggak ada dokternya nggak ada, pasiennya juga dokternya nggak ada. Karena mereka merasa kalau taruh di situ orangnya banyak penyakit, dia kerja keras, kapitasinya kesedot banyak. Jadi masalah kapitasi juga harus dibenarkan. Sebelum saya ke Dr. Marius, saya akan menyapa dulu Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Selamat malam, Pak Ramdan. Halo, selamat malam, Pak Ramdan. Halo, ya. Ya, Pak Ramdan, sikap Anda untuk menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan seperti apa persisnya, Pak? Jadi tanggapan saya adalah biasanya dalam kenaikan ini kan punya alasan-alasan tersendiri. Tapi kenyataan di lapangan itu adalah masyarakat itu menginginkan beberapa masalah-masalah di lapangan, terutama masalah administratif, masalah pelayanan, kemudian masalah-masalah lain itu harus diperbaiki dulu. Baru kenaikan itu lebih bisa diterima. Karena kenyataan di lapangan sekarang ini adalah banyak sekali hal-hal yang secara filosofi BPJS sendiri itu belum terlaksana secara sempurna. Oke, Pak Ramdan, apa keluhan yang sering Anda terima dari warga Anda, Pak Ramdan, di Makassar? Banyak hal, ya, banyak hal secara teknis detailnya. Misalnya secara administrasi, kemudian terdaftarnya orang-orang juga tidak secara lengkap. Banyak sekali keluhan-keluhan yang saya langsung terima dari masyarakat. Sehingga saya kira ini dulu diperbaiki, baru kemudian menaikkan harga itu, karena tentunya punya alasan-alasan tersendiri juga, itu saya kira lebih bisa diterima oleh masyarakat. Baik. Pak Ramdan Pomanto, nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita usai pariwara. Dan pemirsa, kita sudah mendengar dari Luwu Utara, dari Makassar, intinya mereka mengeluhkan pelayanan BPJS dan meminta agar BPJS Kesehatan dibenahi dahulu sebelum pemerintah menaikkan iurannya. Talk to iNews akan segera kembali.